Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang tiada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Bapak teruslah berbicara dalam roh kami, jadikan kami manusia baru, ciptaan baru, dan meninggalkan segala kebiasaan buruk dalam hidup kami, karena Kau sudah menebus kami Tuhan. Engkau ingin kami berbuah dan berbuah lebat. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Jangan menoleh ke belakang. Kejadian 19 ayat 24 sampai 26 mengatakan, kemudian Tuhan menurunkan ke atas Sodom dan Gomora hujan belerang dan api yang berasal dari Tuhan, dari langit. Ia menjungkir balikan kota-kota itu, lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota itu serta apa yang tumbuh di tanah. Tetapi istri Lot yang mengikuti dia menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Bapak Ibu saudara-saudari dikasih Tuhan, apa pelajaran dapat kita ambil dari istri Lot yang menjadi tiang garam? Sebenarnya Allah bermaksud menyelamatkan Lot dan keluarga termasuk istrinya. Dan jangan mereka menoleh ke belakang. Tetapi kemungkinan besar istri Lot masih ingin menyaksikan untuk terakhir kalinya rumah kediamannya. Dia masih belum tega meninggalkan semua harta miliknya yang ditinggalkannya. Akhirnya Tuhan menghukum dia dengan menjadikan dia tiang garam. Ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita. Bagaimana kita menjadi orang yang sudah menjadi ciptaan baru, betul-betul harus meninggalkan kebiasaan yang lama. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sangat jelas mengatakan bahwa kamu adalah ciptaan baru. Yang baru sesudah datang, sesungguhnya yang lama sudah berlalu. 2 Korintus 5 ayat 17 dengan jelas mengatakan sekali lagi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tidak bisa kita suam-suam kuku Bapak Ibu. Itu kita akan menjadi tiang garam. Untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ada harga yang dibayar, yaitu mengikuti kehendaknya, meninggalkan semua kebiasaan buruk kita. Kita tidak dapat mengikut Tuhan sekaligus mengikuti keinginan diri kita atau keinginan daging kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Salah satu harus dilepas. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Jadi setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal keinginan dagingnya. Jika kita sudah menerima Yesus dalam hidup kita, kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dosa kita yang dulu menjadi kesenangan kita. Yohanes 15 ayat 2 mengatakan kepada kita dengan jelas, setiap cabang padaku yang tidak berbuah dipotong oleh Tuhan, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kalau kita sudah ciptaan baru, kita harus berbuah. Berbuah bukan berbuah yang busuk, tapi berbuah yang harum, berbuah kebenaran. Kalau kita tidak berbuah kebenaran, maka kita akan dipotong, Bapak Ibu, dan dibuang oleh Tuhan. Sangat jelas sekali dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 2 tadi. Setiap cabang padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dipotong Tuhan. Sekali lagi, setiap kita tidak bisa mendua hati.
Tuhan tidak berkenan kepada kita yang mendua hati. Contohnya istri Lot tadi adalah contoh orang yang belum rela meninggalkan masa lalunya, belum rela meninggalkan kebiasaan buruknya, dan Tuhan menghukum dia. Tuhan tidak mau suam-suam kuku. Bagi kita siapapun yang mendengarkan saat ini, kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Melupakan apa yang di belakang kita. Kedagingan kita yang fana ini perlu dilepas. Dilepas segera dan ditinggalkan sama sekali. Jangan menoleh lagi ke belakang. Engkau adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah ada. Hidup baru di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini seandainya Tuhan bertanya kepada Anda tentang kebiasaan-kebiasaan burukmu yang lama. Bagaimana jawaban yang Anda berikan? Apakah Anda sungguh-sungguh telah mempunyai ketetapan hati untuk meninggalkannya? Dan menerima rencana Allah untuk menjadi ciptaan yang baru. Yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Atau sebaliknya, kita masih tetap memelihara. Kita masih tetap menyimpan kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Ingat. Ingat akan istri Lot. Dia akan menjadi tiang garam. Mati. Itu hukumnya. Mumpung masih ada kesempatan, kini saatnya Anda mulai mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh menjadi ciptaan baru. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, masuklah ke dalam rohku. Aku tidak ingin lagi hidup dalam kebiasaan lamaku yang busuk dan bau dan tidak berkenan kepadamu. Tolong aku Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihiku, aku bersyukur karena Engkau terlalu baik bagiku. Tidak pernah sekalipun Engkau menginginkan aku binasa, Tuhan. Itu sebabnya Engkau menghendaki agar aku hidup sesuai kehendak-Mu. Agar aku hidup berbuah. Ciptaan baru. Aku mau melupakan apa yang sudah di belakangku. Agar aku bisa lebih mencintai-Mu, mengenal-Mu, dan menerima roh-Mu yang penuh damai sejahtera itu dalam hidupku. Dalam nama Yesus Kristus aku berdoa. Beri aku kekuatan Tuhan. Amin. Orang yang berlari sambil menoleh ke belakang akan semakin sulit untuk maju dan pastinya tidak akan tiba pada tujuan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.